halo teman-teman pendidik di seluruh Indonesia, punya mimpi untuk jadi kepala sekolah? Nah, dengerin baik-baik, karena ada kabar super penting buat Anda. Aturan mainnya nih baru aja dirombak, dan ini, wah bisa jadi tiket emas yang selama ini Anda tunggu. Mungkin Anda salah satunya kan? Yang punya visi besar, yang pengen banget bawa sekolahnya terbang lebih tinggi. Kalau iya, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang baru aja terjadi ini? Betul sekali. Aturan mainnya benar-benar diubah. Dan ini membuka sebuah gerbang yang jauh-jauh lebih lebar dari sebelumnya. Mari kita mulai dari perubahan yang paling mendasar. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Ada satu peraturan baru yang benar-benar mengubah peta permainan untuk menjadi seorang kepala sekolah. Ini adalah perubahan besar yang bisa berdampak pada ribuan guru di seluruh negeri. Nah, ini dia sumber perubahannya. Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Intinya apa sih? Gampangnya gini, dulu itu sertifikat guru penggerak itu kayak satu-satunya jalan tol buat jadi kepala sekolah. Wajib punya. Tapi sekarang udah nggak lagi. Peraturan baru ini benar-benar ngebuka pintu lain, sebuah jalur alternatif. Coba deh kita bandingin. Dulu jalurnya itu terasa eksklusif banget, cuma buat yang punya sertifikat guru penggerak. Kaku kan? Nah sekarang, lihat deh, ada dua pilihan yang setara. Punya sertifikat guru penggerak, oke. Punya sertifikat calon kepala sekolah atau CKS, oke juga. Dua-duanya diakui. Ini baru namanya keadilan. Membuka kesempatan buat lebih banyak orang. Tentu saja ya, kesempatan yang lebih besar biasanya datang sepaket dengan tantangan yang lebih besar juga. Yuk, sekarang kita lihat apa aja sih tantangan di era digital 4.0 yang harus siap dihadapi oleh seorang kepala sekolah modern? Riset-riset tuh nunjukin ada 5 tantangan raksasa ya, kayak 5 gunung yang harus didaki. Pertama, soal gap digital antara guru dan murid. Kedua, ngadepin budaya sekolah yang kadang-kadang ya agak susah diajak berubah soal teknologi. Terus ada keterbatasan infrastruktur, tuntutan buat bisa ngomong pakai data, bukan cuma pakai perasaan atau intuisi. Dan terakhir, yang gak kalah penting, harus jago bangun koneksi dengan dunia luar. Dan ini bukan cuma omongan loh. Kutipan dari jurnal Empirism ini benar-benar menyoroti masalah utamanya. Kesenjangan digital itu masalah nyata yang solusinya harus datang dari atas, dari pemimpinnya. Ini menegaskan betapa krusialnya punya pemimpin yang melek teknologi. Oke, kita udah tahu tantangannya apa aja. Sekarang pertanyaannya, solusinya gimana? Di bagian ini kita akan bedah playbooknya atau panduan strategi bagi para pemimpin sekolah di era modern. Jadi, ini dia resep suksesnya. Ada 4 langkah kunci. Pertama, bangun tim Anda. Ingat, ini bukan soal gadget, ini soal manusianya. Bangun kepercayaan, buka keran komunikasi seluas-luasnya. Kedua, rumuskan visi digital. Punya teknologi canggih tapi nggak tahu mau diapain? Percuma. Harus jelas, sekolah ini mau dibawa kemana dengan teknologi. Ketiga, kuasai teknologi dan data. Jadi, data dari rapor pendidikan atau sistem belajar online itu jangan cuma jadi pajangan. Pakai itu buat bikin keputusan yang cerdas. Dan yang keempat, jalin kemitraan eksternal. Sekolah itu bukan pulau terpencil. Gandeng orang tua, komunitas, bahkan industri. Ini dia kombinasi maut, kepemimpinan dengan hati tapi otaknya digital. Ngomongin teori memang gampang ya. Nah, sekarang ayo kita lihat gimana prinsip-prinsip kepemimpinan modern ini diwujudkan jadi kebijakan nyata di level daerah. Tujuan kita kali ini, Kota Cilegon. Di Cilegon, visi itu nggak cuma jadi angan-angan. Peraturan wali kota ini adalah bukti nyata gimana sebuah pemerintah daerah secara sadar dan sengaja membangun ekosistem pendidikan yang sejalan dengan semangat merdeka belajar dan tantangan zaman sekarang. Salah satu pilar utama dalam peraturan di Cilegon adalah konsep ini, perencanaan berbasis data. Apa artinya? Artinya, setiap keputusan, setiap program, setiap rupiah anggaran, semuanya harus punya dasar, yaitu bukti nyata dari data rapor pendidikan. Ini adalah pergeseran besar, dari yang tadinya pakai intuisi, jadi pakai presisi. Dan tujuan akhirnya sangat jelas, bukan cuma soal administrasi. Tujuannya adalah hasil yang nyata. Karakter siswa yang kuat, kepala sekolah yang makin kompeten, ekosistem pendidikan yang solid, dan budaya yang didorong oleh data. Ini persis seperti cerminan dari strategi pemimpin modern yang kita bahas barusan kan? Oke, setelah kita lihat visi besarnya dan contoh nyatanya, yuk kita balik lagi ke hal yang paling praktis. Apa saja sih syarat-syarat yang harus Anda penuhi untuk bisa mengambil kesempatan emas ini? Mari kita rinci satu persatu. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu,
syarat detailnya. Oke, buat teman-teman PNS, perhatikan ya. Pangkat minimal itu penata atau golongan 3/C, plus pengalaman manajerial minimal 2 tahun. Nah, buat rekan-rekan PPPK, beda lagi nih. Jabatannya minimal guru ahli pertama dengan pengalaman ngajar paling sedikit 8 tahun. Tapi, yang paling penting, lihat baris paling bawah. Mau PNS atau PPPK, dua-duanya wajib punya sertifikat pendidik, ditambah salah satu dari dua ini, sertifikat CKS atau sertifikat guru penggerak. Nah, disinilah letak fleksibilitasnya. Ada satu angka penting yang perlu dicatat dan gak bisa ditawar. 56. Ini adalah batas usia maksimal saat Anda diangkat pertama kali sebagai kepala sekolah. Jadi, pastikan perencanaan karir Anda juga memperhitungkan batasan ini ya. Lalu soal masa jabatan, aturannya adalah 4 tahun. Anda bisa diangkat lagi untuk 1 periode tambahan. Tapi ada syaratnya. Kinerja Anda harus dinilai memuaskan lewat evaluasi tahunan. Ini jelas banget menunjukkan adanya fokus baru pada akuntabilitas dan hasil kerja. Pada akhirnya, semua aturan baru ini, semua strategi yang kita bahas tadi, semuanya mengerucut pada satu pertanyaan besar. Pintu kesempatan sekarang terbuka jauh lebih lebar, tapi tantangannya juga makin berat. Indonesia benar-benar butuh pemimpin-pemimpin pendidikan yang transformatif, yang berani, yang punya visi, yang siap mengubah keadaan. Pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apakah Anda siap menjadi salah satu dari mereka?